Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Alhamdulillah, hari ini kita telah masuki tokoh kita yang ke-15, yakni Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini terkenal sebagai salah satu pemimpin Bani Salamah di Madinah. Dalam hal masuk Islam, ia didahului oleh anaknya yakni Mu'ad bin Amr yang termasuk 70 orang yang berbaiat di Baiat Aqobah yang kedua. Ia pun sangat dekat dan bersahabat dengan iparnya yakni Abdullah bin Amr bin Haram. Sebagai bangsawan di Madinah sudah suatu kebiasaan memiliki duplikat berhala di rumah. Nah, salah satunya Amr bin Jamuh ini sebelum masuk Islam dia memiliki duplikat berhala bernama Manaf. Lalu anaknya Mu'ad bin Amr dan sahabatnya Mu'ad bin Jabal memiliki rencana untuk membuktikan kepada seorang Amr bin Jamuh ini bahwa berhala itu tidak bisa memberikan manfaat sedikitpun maupun menolak mudarat. Maka pada suatu hari dua orang sahabat tersebut menyelinap malam-malam ke rumah Amr bin Jamuh dan mengambil berhala Manaf itu dan membuangnya ke tempat pembuangan hajat. Sehingga pada esok paginya Amr bin Jamuh tidak menemukan Manaf si berhala itu di tempat biasa, namun menemukannya di tempat orang-orang biasa membuang hajat. Dan itu membuat Amr bin Jamuh kesal. Tetapi setelah Amr bin Jamuh membersihkan si berhala itu lalu ditempatkan lagi ke tempat biasa, esok harinya hal tersebut atau rencana tersebut diulangi kembali oleh Mu'ad bin Amr dan juga Mu'ad bin Jabal. Hingga akhirnya pernah Amr bin Jamuh ini merasa bosan dan mengambil pedangnya lalu disimpan di leher berhala bernama Manaf itu. Kalau kamu, kata Amr bin Jamuh, benar-benar bisa memberikan manfaat dan juga bisa menolak mudarat, cobalah kamu menolak mudarat itu sendiri, katanya. Tetapi setelah itu Amr bin Jamuh kembali membersihkan si Manaf itu lalu menyimpannya ke tempat biasa. Maka pada akhirnya Mu'ad bin Amr dan juga Mu'ad bin Jabal kembali melakukan hal tersebut, tetapi hari itu lebih ekstrim karena berhala Manaf itu dibuang ke tempat pembuangan hajat dan diikat dengan kuat dengan bangkai seekor anjing. Itu membuat Amr bin Jamuh semakin heran dan semakin marah gitu, hingga terjadi sedikit kehebohan di sana. Dan ketika hal itu terjadi, datanglah beberapa bangsawan Madinah yang sudah masuk Islam terlebih dahulu. Dan melihat bagaimana kemarahan Amr bin Jamuh terhadap berhala yang tidak bisa menolak mudarat, mereka pun menjelaskan bahwa memang berhala atau tuhan-tuhan yang disembah orang-orang Madinah kala masa jahiliyah memanglah seperti itu. Dan mereka pun menjelaskan Islam dan ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang Amr bin Jamuh. Setelah itu pun hidayah datang kepada seorang Amr bin Jamuh dan dia pun masuk Islam. Amr bin Jamuh ini juga terkenal sebagai salah seorang sahabat yang amat dermawan. Jika ada orang yang membutuhkan, maka ia selalu mempersilahkan untuk mengambil harta atau sebagian dari hartanya, karena ia selalu yakin bahwa hartanya esok hari akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedermawanannya tersebut. Amr bin Jamuh ini memiliki 4 orang anak yang semuanya menjadi ksatria Islam. Namun ia tidak selalu diizinkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk turun ke medan pertempuran. Salah satunya misalnya saat perang Badar terjadi, ia dicegah oleh anak-anaknya untuk turun. Dan Rasulullah Muhammad SAW pun sampai harus mengeluarkan keputusan untuk menahan Amr bin Jamuh ini di Madinah karena ia memiliki sedikit kekurangan dalam tubuhnya, yakni kakinya pincang. Namun kekurangan dirinya itu tidak menutupi kemauannya untuk menjemput syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika perang Uhud, Amr bin Jamuh ini benar-benar meminta kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk diperkenankan ikut berjihad. Ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak-anakku berusaha menghalang-halangiku untuk berjihad bersamamu. Demi Allah, aku berharap dengan kepincanganku ini aku bisa merebut surga." Maka demi melihat kesungguhan dan permohonan yang diungkapkan oleh Amr bin Jamuh itu, Rasulullah Muhammad SAW pun menjadi iba dan mengizinkan seorang Amr bin Jamuh ini untuk ikut serta dalam pertempuran di medan Uhud. Maka seperti doanya dan cita-citanya itulah pada saat perang Uhud, Amr bin Jamuh ini menemui syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Uhud telah selesai dan para syuhada dimakamkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW lainnya, Amr bin Jamuh ini dimakamkan satu tempat dengan sahabatnya Abdullah bin Amr bin Haram. Karena menurut Rasulullah SAW, dua orang ini adalah dua orang sahabat yang tidak pernah terpisahkan semasa hidupnya untuk membela Islam. Mereka pun
dua orang sahabat yang saling setia. Dan itulah tokoh kita untuk hari ini, Amr bin Jamuh, seseorang yang mendapatkan hidayah karena melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa berhala dan tuhan-tuhan yang dia sembah semasa jahiliyah tidak bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat sedikit pun. Seseorang yang dengan kebangsawanannya dan harta yang dimilikinya menjadi salah satu sahabat yang amat dermawan. Dan yang terpenting, walaupun dia memiliki kekurangan dalam fisiknya, itu tidak menghalanginya untuk bercita-cita menjemput syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meneladani seorang Amr bin Jamuh ini. Semoga video ini pun bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di tokoh selanjutnya, masih dalam video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.